Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Ibu karyawan Tata Usaha SMP Negeri 1 Wonogiri yang kami muliakan, yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang luhur mulia ini. Insya Allah dengan niatan lillahi ta'ala, kegiatan pengajian pada Jumat hari ini akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kami bisa menyelenggarakan kegiatan ini meskipun secara spontan dan kesannya mungkin mendadak. Karena memang kita membutuhkan ini Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Narno sudah berpantun, kayaknya saya tertantang untuk berpantun juga ini. Ya. Tadi burung nuri ya Pak ya. Saya juga pakai tema burung nuri juga ya. Kalau tadi burung nuri pergi ke barat ya. Tapi kalau ini burung nuri makan atau minum dawet gitu ya. Kalau ngaji jangan sampai macet. Cakep gitu ya. Film JW gitu ya. Kita mikir suwe banget ini ya. Artinya Bapak Ibu yang kami hormati, artinya bahwa kalau kita memiliki niatan yang baik itu jangan kita tunda-tunda. Ya. Idza amsaita fala tantadiru sobah. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunda-tunda sampai pagi ketika kita itu ingin melakukan suatu kebaikan. Idza asbahta fala tantadiru masa. Ini kebalik ya. Apabila kamu waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Idza amsaita, kalau kalian berada di waktu sore, jangan sampai menunggu hingga waktu pagi. Ini sampai-sampai Rasulullah SAW ketika beliau ingin mendirikan sholat, teringat ada kurma di kamar beliau. Dan kurma itu bukan untuk dirinya tapi untuk disedekahkan. Karena begitu mulianya kegiatan sedekah itu, sholatnya itu, karena rumah beliau dengan masjid itu kan dekat. Beliau menghentikan sejenak kemudian pergi ke kamar beliau ambil kurma untuk dibagikan segera. Itu artinya ketika kita memiliki niat baik, jangan sampai ditunda-tunda. Ya. Bapak Ibu yang hormati, maka berawal dari situ ketika kami dijawil oleh Ibu Kepala Sekolah untuk segera mengadakan kegiatan pengajian. Alhamdulillah, karena saya tidak berani kalau sekaligus saya sendiri. Tapi kalau sudah ada instruksi seperti ini, saya berbahagia. Karena setidaknya begini, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang kami hormati, sekolah kita ini interaksi sosialnya Bapak Ibu dan karyawan di SMP kita ini, kalau menurut saya ini sudah begitu luar biasa harmonis. Terindikasi, kalau menurut kacamata saya ini, terindikasi kita ini sudah punya kelompok-kelompok tapi tidak mempengaruhi. Sudah ada berdiri grup goes. Ketuanya pun niki. Nah, alhamdulillah ini malah goesnya medeni. Sampai-sampai saya tidak bisa ikut di kampung saya dulu. Waktu itu saya ikut klub di kampung, tapi saya tidak sempat karena begitu banyaknya agenda di sekolah. Ya. Alhamdulillah kompak sampai ada goes tilik sedulur. Siap-siap yang rumahnya jauh nanti paling diparani. Pak Bibasno target berikutnya.
Ya. Bu Murtining sudah. Batu ngene Pak Panto insya Allah sudah ditarget. Pak Bagus ditarget ya. Sing cedak-cedak malah aman. Nah, Pak Selamat juga siap, alhamdulillah ya. Nah, padine ngeten asline iku padine ngeten, urunane iki gen mlumpuk. Lah kan yang penting kan akomodasi dan sebagainya belum ditanggung. Akhirnya membukas. Kira-kira karepe ngeten niku. Klub badminton ada. Ini semua kan fisik gitu Bapak Ibu. Ya. Kelompok-kelompok yang lain juga ada, campur sarinya, sukar majunya ada. Kelompok pendemen, peminat, pemerhati anggrek ada. Nah, kelompok pandemer tempe keripik ada. Masya Allah. Ini semuanya variasinya banyak. Tapi yang satu ini yang kaitannya dengan pendekatan spiritual, kayaknya kok nggak terpikirkan. Ya. Dulu waktu kita Ramadan itu sempat ada kelompok ngaji bareng di sini itu. Karena pada puasa kayak ngopo akhirnya buka Quran ngaji. Ada orang 7 atau berapa itu tadarus di sini. Ya. Itu waktu kemarin puasa. Tapi kan ini berbeda suasananya. Nah maka syukur alhamdulillah pada hari ini kita difasilitasi Bapak Ibu dengan adanya kegiatan yang seperti ini insya Allah mulia. Syukur-syukur sesuai dengan kata Rasul, amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah amalan yang rutin, ajab, istiqomah. Walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit, penjenengan rutin ngaji setelah atau ba'da maghrib 1 rukuk saja tidak sampai 1 juz. Tapi itu rutun aja. Rutin dan beruntun. Nah, maksudnya ngono iki lho. Ini spontan iki. Hidayah ini tadi ya. Rutin dan beruntun. Nah. Gadok ya Pak ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Itu insya Allah inilah yang jadi amal soleh itu. Berbeda dengan kalau kita itu kayak mood ya, jaga semangat, cantik. Pak Yudi. Gusti berkahi ya Pak. Itu bahasanya Pak Yudi pamitan di Karanganyar itu. Belum tayang ya Pak. Ya. Yang rutin insya Allah itulah yang jadi pahala. Sampai-sampai kalau kita tidak bisa melakukannya Bapak Ibu, adalah bar maghrib awake gembreges panas demam. Ora iso ngaji Quran, sing biasane sak rukuk ora iso nindakke. Maka ketika panjenengan itu sakit, pahalanya tetap diberikan oleh Allah. Karena rutin. Atau mungkin kita sedang safar, mengadakan perjalanan sehingga tidak bisa ngaji. Al-Qur'annya carry. Mungkin gur karo apalane neneng bis. Ganjarannya masih diberi. Maka kalau bisa kegiatan pengajian yang seperti ini bisa dirutinkan, subhanallah. Ini ganjarannya gede Ibu-ibu. Bedanya orang yang ahli ibadah al-abid dengan al-alim. Al-abid itu ahli ibadah, sregep salatnya sregep, ngaji sregep. Tetapi beda dengan al-alim. Al-alim itu orang yang paham ilmu agama. Karena prinsipnya kita itu harus punya ilmunya dulu sebelum kita itu melakukan ibadah. Tapi jangan sampai aku urung duwe ilmu tapi kita ada gerakan. Lah kapan ibadah ya. Artinya ketika kita itu dilambari dengan ilmu maka pahala kita sempurna. Yang penting sregep. Iya sregep boleh tapi harus segera dilandasi dengan ilmu. Sampai-sampai ketika suatu saat, mohon maaf ini belum saya fungsikan ya. Mohon maaf. Sampai-sampai ketika Rasulullah itu masuk ke dalam masjid, di situ ada 2 kelompok. Yang satu ahli ibadah, jadi zikir sampai subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai rame gitu. Dan yang satunya itu kelompok yang sedang mendiskusikan persoalan agama. Semuanya baik, semuanya mulia. Satu ahli zikir, yang satunya lagi ahli pikir. Ya. Ini ilmu, ini amalan.
Akhirnya apa yang dipilih? Rasul duduk bersama orang-orang yang berilmu. Karena begitu pentingnya ilmu. Talabul ilmi faridah. Faridah itu beda dengan fardu. Kalau fardu itu wajib, kalau faridah itu diwajibkan. Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah penjenengan ini termasuk orang-orang yang sudah dalam kategori paling nomor 1. Dalam kategori tataran orang berilmu, kata Nabi, kun aliman, jadilah kalian orang yang mengajar. Posisi kita Bapak Ibu, kita ini posisinya lebih tinggi. Kun aliman, jadilah kamu sekalian sebagai orang yang mengajar. Au muta'aliman, atau orang yang sedang belajar. Murid-murid siswa kita, meskipun pada prinsipnya kita itu mengajar sekaligus juga belajar. Tapi posisi profesi kita itu banyak pada mengajar, karena kita guru, pendidik. Ini lebih mulia. Yang ketiga, ausami'an, kun aliman, au muta'aliman, ausami'an. Atau kalau tidak yang 1 dan 2, jadilah pendengar yang baik. Merungokke yang baik itu sudah levelnya yang ketiga. Yang terakhir yang keempat, au muhiban, yen ora gelem mulang, ora gelem ngaji, ora gelem ngrungokke, ya wis sing penting kowe seneng karo wong nuntut ilmu. Seneng wae. Katakanlah mungkin ya kalau orang ibu-ibu kos mungkin seneng karo bocah sekolah arep ya ora ngrungokke pelajarane, ya ora belajar, ya ora mulang. Tapi senang memfasilitasi saudara-saudara kita yang thalabul ilmi. Termasuk itu kategori dalam golongan orang-orang yang mulia, memuliakan ilmu. Wala takun al-khamis, jangan menjadi yang kelima. Yang kelima itu yang seperti apa Bapak Ibu? Yang kelima itu orang yang empat-empatnya tidak. Ya ora seneng mulang. Aja-aja nek guru sing ya ora seneng mulang. Seneng ya. Nek ngeten iki ora patek seneng mulang, gurung krak-kruk sinyale niku ora patek seneng. Tapi sebenarnya kan niatan kita itu mulia. Kita ini sebenarnya tertekan bagaimana kita itu bisa berkomunikasi, berinteraksi, menyampaikan ilmu kita kepada anak didik kita. Mosok sing kelas 7 blas ora ngerti bocahe. Dadi mulang bayangan iki ya. Mengerikan ini ya. Kalau ditanya, Pak, ini bagaimana targetnya Pak? Apakah kira-kira sejauh mana pembelajaran? Ya bisa dijawab. Awake dhewe ngrekapi absen wae. Kur absen bareng ngisi bocah yang ora kena. Jadi jangan sampai yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima itu ya ora seneng mulang, ora seneng belajar, ora seneng ngrungokke, ora seneng karo wong golek ilmu. Fatahlak yang seperti ini. Celaka orang seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita ini termasuk orang yang dalam posisi paling tinggi dalam tataran kehidupan manusia, karena kita adalah pengajar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu alhamdulillah secara ilmu, keilmuan saya yakin panjenengan semua profesional sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Meskipun panjenengan ya tetap aja seperti ini. Sementara anak didik kita mungkin 10 tahun yang akan datang melebihi kita. Apa nek guru sing suwe-suwe dadi bupati ya ora enek. Tapi muridé enek sing dadi bupati, enek sing dadi jenderal, enek sing dadi menteri. Kita tetap istiqomah guru. Sekali guru tetap guru. Alhamdulillah ganjarannya oke. Walaupun kadang-kadang yang sudah di atas-atas sana itu lupa demben sing minterke sapa. Kadang-kadang guru entuk TPG wae gur diungkit-ungkit wae ya. Sing sabar nggih Bapak Ibu. Iki curhat asline iki. Nah, seperti itu. Jadi kondisi kita ini luar biasa. Posisi kita ini luar biasa. Kita beruntung dititahkan, ditakdirkan oleh Allah menjadi guru, menjadi pendidik. Ganjarannya oke, jariah ya. Jadi kalau kita cuman orientasinya kita cuma ke duniawian, kita salah Bapak Ibu. Orientasi kita adalah akhirat.
Karena pada hakikatnya hidup kita ini cuma beberapa saat. Ya. Sebenarnya ada tayangan yang mungkin suatu saat nanti pada saat pembelajaran penyampaian pengajian berikutnya akan kami sampaikan. Masih ada 10 menit. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kembali kepada aplikasi yang saya tayangkan ini. Ini aplikasi ini jariah dari teman saya. Bapak Ibu bisa memilikinya semua. Jadi kalau suatu saat nanti ingin mungkin mempelajari, ini sangat lengkap Bapak Ibu. Ini membutuhkan ruang sekitar 8,6 giga dan tidak berat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya file punya flash disk, yang flash disk rata-rata 8 itu. Pilih yang 16 giga. Nah, di situ nanti dari satu folder nanti auto run. Jadi tidak usah diinstal macam-macam, langsung dimasukkan di situ bisa dipakai. Ini begitu ringan Ibu-ibu. Ya. Jadi kalau suatu saat Bapak Ibu itu menghendaki nanti bisa dikopikan. Ini jariah dari teman. Ini kalau beli kemarin ini sudah tahun 2016 kami memilikinya itu. Ya, sudah lama. Ini sekitar waktu itu 300.000, tapi di free dan nomor paskinya ada di saya. Kalau tidak paski ini cuman sekitar ya mungkin berapa kali pemakaian hangus. Jadi modelnya trial. Ini punyanya Pak Seni ini tinggal 14 kali pemakaian selesai. Ada orang jaluk kode nih karena kita ya jarang buka jadi kok ijek 14 sih ya. Buka liane maksudnya PowerPoint liane. Nah, di sini saya ada satu yang menarik. Ini ada akhlak dan etika bekerja dalam Islam. Kami panggil. Mungkin sedikit kami Pak? Diperagakan ki apa sih? Ya, ini perpustakaannya. Ya. Perpustakaannya di sini ada banyak judul Bapak Ibu. Ya. Ini Qur'annya yang khusus Qur'an ini, yang pertama khusus Qur'an. Jadi tema klasik. Ini sampai ke bawah masih banyak ini. Maaf ini ketekan sehingga terpaksa ini mau buka ini. Jadi ada aplikasi yang dibutuhkan. Iki mandeke piye? Baru inisial. Ya. Nah, misalnya ini. Ini ketika dibuka, ini sudah buka, dan seterusnya ini ke bawah. Laptopnya cilik jadi raiso. Kemudian judul yang lainnya juga banyak. Maaf saya tidak promo Bapak Ibu, dan ini tidak ada pungutan apa-apa ya. Ini free karena jariah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menghendaki nanti bisa copy ke saya. Nah, bisa di-share sehingga semua Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Wonogiri memiliki ini. Ya. Ini kami dapatkan dulu waktu di Jakarta ini. Alhamdulillah kita punya teman baik ya. Kemudian fikih tazkiyah termasuk buku sekolah ini juga ada di sini. Buku sekolah pun di sini ada. Kemudian tazkiyah dan anak ya. Dan seterusnya di sini tersedia. Ini yang perpustakaan. Kemudian yang animasi flash ini ada 3 bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ini ke bawah ada beberapa yang bisa ditampilkan. Ini pakai aplikasi flash player, macro flash player. Ini yang bahasa. Di sini bisa dibukakan. Ini kemarin sudah beberapa kali kami gunakan untuk mengajar ke anak-anak. Kemudian yang PowerPoint itu ada beberapa di sini. Sehingga kalau pengajian diatur ngisi dadak gitu ya saya pakai ini. Nek laptopnya ya LCD. Langsung dewe. Nah, terus audio videonya ini ceramah semua para tokoh ada di sini. Ada khutbah Jumat, ada motivasi Islam. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kangen dengan suaranya Pak Kiai Haji
Zainuddin MZ, ya, misalnya tinggal pilih temanya yang mana. Ini tema-tema yang sudah kita ambil contoh misalnya 10 musuh setan misalnya. Oh ini grup. Ini langsung muncul, jadi ringan, tidak berat. Isih berat EKTP kita. EKTSPJ apa iki? Enteng iki malah. Apa mana si harka? Apa? Ini enteng Bu. Meskipun 8,6 giga itu tapi ringan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendaki nanti bisa. Pada pertemuan terdahulu. Nah, dan seterusnya. Kalau kangen sama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari juga tersedia. Jadi ada 2 untuk motivasi Islam dan khutbah Jumat. Kemudian ini juga ada yang tema keislaman di sini. Bahkan kalau Bapak Ibu menghendaki untuk ru'yah piye carane? Di sini ada bacaannya. Apa dipraktekkan di sini Bapak Ibu ya? Kira-kira nanti kalau ada yang bermasalah biar sekaligus langsung ditangani di sini ya. Ada ayat-ayat ru'yahnya di sini. Lah ini ada ru'yah. Nah, enggak saya teruskan ya. Ini sholawat. Ya. Adzan ini khusus untuk Pak Yudi. Jadi kalau misalnya adzan pengen adzan dengan logat manapun Bapak Yudi, ini penjenengan bisa. Paling tidak sing Jawa sih ya. Nah, sing Jawa. Iki contohnya. Iki pakai dandang gula. Ya. Iki kita sing paling cedak so iki. Pak Ros. Iki sing versi Sunda pamane. Ini suaranya urung. Ada kok Jawa lang Sunda kan ada. Iki masalah sound apa namanya yang biasa terdengar mungkin ini di bawah playnya nggak kelihatan. Playnya ada di bawah, nggak bisa dipindah. Nah seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu juga ingin pelajari bahasa Arab, ini sudah ada beberapa halaman. Ini resolusinya saya belum tahu ini ngaturnya. Ya. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, itu sekelas bentuk apa namanya spesifikasi atau apa ya dari aplikasi ini. Nah, ini murotal dan mujawaz. Kalau yang mujawaz itu yang qiraah, kalau yang ini murotal. Jadi misalnya ini sayang laptopnya kecil sehingga ini tampilannya tidak bisa maksimal. Dan ini yang kaitannya dengan aplikasi juga tersedia. Jadi aplikasi ini ada KBBI juga, ada kamus, ada tata bahasa Arab, termasuk ada beberapa penghitungan zakat, haji dan seterusnya di sini juga tersedia. Baik anak Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf. Saya sebenarnya tertarik untuk membahas ini sedikit saja, sekilas saja ya. Jadi tidak lebih dari 9-10 menit kita akhiri. Saya khawatir nanti kalau kelamaan Bapak Ibu dan syukur-syukur kegiatan ini nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, karena kita sebagai profesional, maka saya milih tema ini. Tidak lagi mulai, tidak, ini cuma pengakhiran saja sambil memperkenalkan aplikasi ini. Karena saya merasa aplikasi
jenengan semua. Kalau misalnya ini nanti juga mau di-share kepada orang lain nggak apa-apa, ini namanya jariah ilmu Bapak Ibu. Walaupun penjenengan mesti juga banyak punya itu. Banyak punya mungkin yang kaitannya dengan materi-materi agama kita. Saya yakin penjenengan punya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi kayak menu wajib buat kita guru-guru SMP Negeri 1 Wonogiri. Dasar kita bekerja Bapak Ibu. Di dalam Quran surat Taubah ayat 105. Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin itu akan melihat pekerjaanmu. Kalau kita mengacu kepada ini, jadi sebenarnya kalau kita itu bekerja harusnya lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Bahkan kelak pekerjaan kita itu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul-Nya, oleh orang-orang mukmin, akan melihat pekerjaan kita itu. Dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang maha mengetahui, yang gaib dan nyata. Jadi dasarnya surat At-Taubah kita ini bekerja. Cepat-cepatan saja ya Bapak Ibu. Bentar, ada nih, pertama yang harus kita lakukan dalam bekerja Bapak Ibu adalah ikhlas. Bahkan amal ibadah kita pun itu kalau tidak dilambari dengan dua hal itu tidak diterima. Tidak diterima Bapak Ibu. Yang pertama harus dilambari dengan keikhlasan. Ketika kita bekerja apapun wujudnya, apalagi profesi kita, itu harus dilambari dengan ikhlas. Kalau misalnya TPG agak lama macet, ya sudahlah, tidak usah sampai diungkit-ungkit, itu nanti merusak keikhlasan kita. Itu dianggap saja rezeki nomplok gitu ya. Dulu juga tidak ada TPG juga nggak masalah. Kemudian benar cara mengerjakannya. Jadi kalau sudah ikhlas, benar, itu baru dihitung berpahala. Ya. Ikhlas tapi tidak benar, itu belum pahala. Sholat ikhlas, madhep ngidul, nah berarti nggak ada ilmunya. Ya. Sholat subuh mempeng liyane 2 rakaat papat, ya ora ditampa. Jadi harus ada ilmunya, benar caranya. Cepat saja ini. Jamsos jaminan sosial akhirat surga. Pekerja yang sahih. Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu bisa mengantarkan ke surga apa tidak? Apakah hanya sekedar untuk mencari nafkah di dunia saja? Maka Bapak Ibu, saya mengajak pada pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu semua, ketika kita melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk menjalankan profesi kita sebagai pendidik, sebagai guru, maka jangan lupa untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kullu amalin dibalin ila bibasmalah. Amal yang baik itu tertolak kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Arep lunga ngopo, niatmu apa, dienggo sapa, kanggo apa? Kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahkan yang bukan bernilai ibadah sepertinya, ini saya mengingat pada diri saya sendiri, kadang-kadang saya juga lupa. Namanya pengajian kan seperti ini, tidak mesti yang ngomong itu seperti yang saya omongkan mesti rat seperti itu. Jadi teringat kita ini. Fatawasau bil haq, saling ingat mengingatkan didasarkan kepada kebaikan. Watawasau bis sabar, didasarkan dengan kesabaran. Mengingatkan atas dasar kebenaran. Nah, kemudian mengingatkan atas dasar kesabaran. Apa kaitannya antara benar dan sabar, Bapak? Kalau benar, ya, itu adalah materinya, bahwa kita itu mengingatkan materinya itu benar-benar benar. Yang kedua adalah sabar. Sabar itu adalah metodenya. Kalau kita itu menyampaikan kebenaran tapi tidak pakai kesabaran, biasanya mental. Contoh, ya, awake dhewe ngelekke cah-cah enom sing eneng prapatan, gitaran karo ngombe, maaf.
Karo ngombe tapi bukan aqua. Wedangnya wedang galak. Ya. Wedang galak Pak Slamet apal. Ya. Mudeng karepe niku. Kita serta-merta ngelekke. Kalau itu enggak baik. Mentang kok yang ngene itu nih, misalnya dengan kata-kata kita benar apa salah mengingatkan itu? Betul, tapi kesabaran kita enggak ada, metodenya enggak ada. Kira-kira apakah si para pemuda itu akan berhenti atau sebaliknya? Nah, ternyata ini maksud dari Quran surat Al-Asr itu seperti itu. Jadi hubungannya kok al-haq dengan al-asr wa tawasabil haq wa tawasabis sabar. Itu seperti itu. Alah boro-boro kok ndadak para pemuda, anake dhewe wae kadang-kadang panjenengan biasa mungkin mengeluarkan kata-kata sing keras. Umpamane putra-putrane jenengan niku melakukan berubah, itu berubahnya tidak tulus ikhlas, mesti enek meropoke. Iku mesti tahu ngalami pribadi niku. Kula demen tahu ngoten niku pas jek enom. Nah, ini pengalaman. Artinya harus dengan penuh kesabaran, pelan-pelan. Gitu kok akhirnya bisa. Apa syarat-syarat yang dapat menjadikan pekerjaan kita sebagai saran untuk mendapatkan surga Allah? Maka mari Bapak Ibu niatkan setiap kali kita melaksanakan tugas apapun itu lillahi ta'ala. Kalau itu orientasinya sudah ke akhirat, Masya Allah semuanya nikmat. Semuanya nikmat, apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak masalah. Karena kita orientasinya kepada Allah, sandaran kita itu kepada Allah. Ingin dijadikan seperti apa toh kita ini? Apa yang terjadi itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk terjadinya pandemi COVID-19 seperti ini. Ini bukan sesuatu yang sia-sia Bapak Ibu. Kira-kira dari nek COVID, dari pengajian ngene iki ketok ya. Mbok pamane rutin ngono ya kira-kira ya mbuh iki. Diprogramkan kira-kira panjenengan ya ora iso ngumpul sak meten iki. Ya. Alhamdulillah kita berkumpul, masjid kita jadi makmur. Arep orang nganggo karpet, jenengan tetap bisa ngene. Ya. Itu kira-kira hikmah yang lain. Ya. Terlepas dari pro kontra opini terkait dengan COVID-19, tapi kita ambil sisi manfaatnya. Wa ma khalaqta hadza batila. Bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Ya. Termasuk nyamuk. Ya. Termasuk nyamuk. Ya. Termasuk nyamuk diciptakan ki ya dienggo ngopo gitu. Kalau kita berpikir, kalau Gusti Allah pakai virus barang sehingga banyak yang mati, terus tresnone Gusti Allah ki ning ngendi? Itu logikanya kan begitu. Lagi arep turu kepenak-penak kowe ya dikai nyamuk, iki marake apa? Jarine tresno karo manusia. Innallaha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Penyayange ning endi? Kene wong ra trimo kan ngoten niku, enek-enek wae alesane. Ya. Karena pemahamannya belum sampai ke sana. Ya. Oleh karena itu, ya, sehingga ya dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan kenapa Allah menciptakan nyamuk? Orang-orang yang beriman itu tahu bahwa Allah itu yang menciptakan seperti itu pasti adalah maksudnya. Tapi bagi orang-orang kafir menciptakan ini, ayatnya pripun Pak Yudi? Yang kaitannya dengan nyamuk, surat Al-Baqarah ayat 30 atau berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 30. Apal? Sing nyamuk. Cobi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati bar kuwi. Alladzina yang bukan. Maaf, ya sesuk ini spontan lali. Pak Yudi apal? Ya artinya Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberadaan kita, pertemuan kita semua seperti ini, insya Allah itu adalah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tidak ada gambaran. Ya. Untuk itu mari kita manfaatkan. Karena orang yang bijaksana, orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu ketika dia berada di mana. Termasuk ketika kita berada di SMP Negeri 1 Wonogiri. Dan orang yang cerdas pula adalah orang yang tahu tujuannya. Orang yang tahu tujuannya itu kemana. Jadi tidak asal melangkah.
Ibarat orang pergi itu tahu dia mau kemana. Itu orang yang cerdas. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan kita yang hakiki adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Usia kita ini sudah hampir Bapak Ibu. Sudah di atas 50 lebih. Usia Nabi kita itu 63. Dikatakan bahwa usia hamba-hamba umat itu tidak jauh dari usia para nabinya. Kalau nabi kita itu mungkin 1000 tahun, kita masih lama. Tapi nabi kita usianya 63 tahun. Sing meh pensiun iki ngedandeni ya. Pak Bibasno, Pak Palgunawan, kula. Ya berarti kalau menurut standar itu wah ngajak malah ngendok-ndok yang nyambut gawe ngajak. Cuman mengingatkan ibu-ibu. Itu adalah keniscayaan yang pasti kita alami. Jangan sampai kita lengah. Ya. Jadi kronologinya seperti itu. Kita harus cerdas mempersiapkan. Dan yang hakiki, yang abadi itu adalah kehidupan kita di akhirat. Banyak orang ingin ingin hidup senang di dunia, tapi lupa mempersiapkan untuk hidup senang di akhirat. Banyak orang dicari sampai-sampai kasus Baki, Bapak Ibu. Satu keluarga dibunuhnya ini apa tidak berpikir bahwa dia itu akan mati dan di dunia pun tidak akan pernah aman. Ya, tidak berpikir ke sana. Maka alhamdulillah kita selalu saling mengingatkan. Kalau ada ya saudara-saudara kita mungkin ada yang ada kesalahan, teman yang sejati adalah selalu memberi peringatan. Dan ketika teman itu mengingatkan, itu bukan karena kebencian tapi karena sayang. Jadi misalnya saya salah, kata-kata saya salah, seperti semalam itu jadi perdebatan antara Pak Sriana dengan Bu Murtining itu ya. Waduh ini gayeng itu ya. Itu biasa nuansa seperti itu. Tapi saya yakin cuma di WA, tapi di alam nyata itu berbeda. Ya. Tidak sesuai ekspektasinya, dalam kondisi nyata ternyata damai-damai saja. Ya. Sudah lebih 10 menit Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran kerawan panjenengan. Ya. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini nanti bisa kita langgengkan, kita lestarikan. Ya. Saya bicara bukan karena saya yang paling alim, yang paling mudeng, tidak. Karena ini dalam semata-mata wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada segolongan kalian itu ada yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Harus ada. Nek kabeh wegah ora ana sing ngajak-ajak. Itu menjadi ya kayak kan fardu kifayah, berarti ada dosa. Jadi kalau sampai kok ning desa kuwi mengko ora ana sing ngajak-ajak ning kebencian, kabeh wegah mongso urung sanggup. Desa itu mau kena istilahnya? Itu dosa itu. Karena tidak ada sebagian. Ini termasuk dalam kaifiyah mencari ilmu fardhah itu tadi. Harus ada yang saling mengingatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hormati, saya mengingatkan khususnya kepada pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu semua, mari kita tetap istiqomah di dalam jalur yang diridhoi oleh Allah. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang sangat yakin percaya adanya akhirat ya. Karena diri kita ini tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Kita ini adalah dikuasai oleh Allah. Enggak percaya kapan panjenengan meninggal, tidak ada yang tahu. Kalau kita punya kuasa terhadap diri kita, mestinya kita bisa menyeteng ya, aku harus meninggal besok tanggung sakmene. Boro-boro meninggal. Kengko aku jambir olehku maaf ke belakang nguyuh gitu saja enggak tahu. Ya. Itu yang mengendalikan dari Allah sana. Kalau itu kita yang kuasa kan mestinya kita bisa mengendalikan. Nek wis ra iso tahan ra iso. Itu artinya bahwa kita tidak bisa memiliki.
Dan suatu saat ketika yang punya itu ngambil dengan caranya, kita nggak bisa berbuat apa. Kita cuma diberi fasilitas, ya, diberi kesempatan. Oleh karena itu saling mengingatkan, mudah-mudahan kita berada di jalur yang benar, diridhoi oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang suatu saat kelak kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya. Karena mungkin amal ibadah kita itu enggak cukup, kita masih membutuhkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah itu istimewa, Bapak Ibu yang hormati. Jangan Allah, pokoknya aku apa yo entuk, tidak boleh seperti itu. Kita harus selalu optimis. Ya. Dan kalau orang yang mendapatkan syafaat itu ora gur mergo selawat tok, selawat ning ora salat. Ya ora entuk. Ya sholawat, ya risalah. Risalah itu ya ajaran dilakoni, ya sholawatnya dilakoni. Baik Bapak Ibu, Jumat yang berkah. Oh ya, mohon maaf, ini sedekah berkah Jumat dari saudara-saudara kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi sehat, diberi murah rezeki. Jadi yang panjenengan tampi itu alhamdulillah ada kepedulian dari teman-teman ketika Pak besok mau pengajian Jumat piye? Serapopo tak tanggung bareng-bareng wong pira, wong 80. Nah, kalau suatu saat ada lagi monggo. Saya punya ide begini Bu, Bapak-bapak ya. Kan setiap tahun penjenengan itu ada yang merayakan ulang tahun. Ada ulang tahun kan, bahkan sampai pakai ngeluar nasi barang. Nah, kalau itu disetting itu seperti ini kan bisa. Jadi setelah kita ngaji, kita doakan bersama-sama saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Terus itu konsumsinya juga diwujudkan gini, jadi spiritual dapat, jasmaninya ya dapat gitu ya. Kalau di sana kan cuman makan terus wis, ndungone amin-amin wae mbuh yo mbuh ora. Ya. Mbuh yo mbuh ora. Lah ora krungu, Pak. Lah ora ngerti-ngerti entuk gitu ya. Tapi kalau gini kan insyaallah ada ilmunya, kemudian ada berkah sedekahnya, jadi double dapat itu. Kalau itu bisa dikondisikan, kan tinggal bulan September yang ulang tahun ini siapa? Ya. Lah kayaknya ini sepertinya sudah menjadi kayak tradisi gitu loh. Nah, daripada dikumpulkan di sana terus setelah itu selesai, lambat ditarget nanti besok Jumat Pak kami yang ulang tahun sekaligus kita doakan nanti di masjid. Ya. Jadi ada gagasan seperti itu kalau disetujui. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, mudah-mudahan kegiatan kita pada Jumat hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kehendak qada dan qadarnya. Baik Bapak Ibu yang hormati, mari kita akhiri pengajian pada Jumat hari ini dengan kita akhiri dengan doa. Sekali lagi terima kasih atas kerawan panjenengan semua. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa mendatangkan berkah manfaat kepada kita semua. Mari kita tundukkan sejenak, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd amma yang bagi li jalali wa zaikal karim wal azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal haj. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kurang lebih kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.